Oke, selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk persiapan tes P3K di tahun ini. Ini adalah video kita yang ke-710 ya. Dalam rangka persiapan tes P3K untuk materi kompetensi manajerial bagian yang ke-8 di tahun ini ya. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jika salah satu bawahan saya mempunyai kinerja yang sangat kurang, hal yang saya lakukan adalah A. Membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuan. B. Menuntunnya untuk meningkatkan kemampuan. C. Memberhentikan segera. D. Menuntut dan memperingatkan agar dapat meningkatkan kemampuan karena saya bisa memberhentikannya. Atau E. Meminta atasan untuk memindahkan bawahan ke unit lain. Oke, di sini ada bawahan kita yang kinerjanya kurang. Langkah kita, kalau kita lihat pilihannya, yang pilihan C memberhentikan mereka, kemudian yang D menuntut kemudian memperingatkan jika gagal kita berhentikan, kemudian E di sini adalah memindahkan bawahan tersebut ke unit lain. C, D, E ini menunjukkan bahwasanya kita tidak punya sikap manajerial yang baik. Kita tidak bisa membimbing bawahan kita. Yang memenuhi syarat tinggal yang A sama yang B. Tinggal kita pilih antara A dan B ini yang baik yang mana. A membimbing dan memintanya. B. Menuntutnya. Jelas sekali ini adalah pilihan yang A. Kita bimbing, kemudian kita minta untuk meningkatkan kemampuan. Jadi tidak hanya dituntut saja, tidak ada diminta untuk meningkatkan kemampuan saja, tapi ada suatu usaha sebagai atasan kita membimbing bawahan tersebut yang kinerjanya kurang. Jadi jelas di soal nomor 1 pilihannya adalah yang A. Ingat, C, D, E sudah gagal karena kita menunjukkan bahwasanya kita tidak punya sikap manajerial yang bagus gitu ya. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 2. Di soal nomor 2 kita perhatikan soalnya. Pimpinan saya menetapkan target laporan setiap bulan harus selesai sebelum tanggal 10. Sikap saya: A. Menyelesaikan laporan tepat tanggal 10. B. Akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. C. Mengajukan negosiasi terhadap pimpinan supaya diberikan toleransi dalam keterlambatan penyelesaian laporan. D. Meminta bantuan rekan kerja dalam menyelesaikan laporan. Atau E. Merasa keberatan karena pekerjaan saya tidak hanya membuat laporan saja. Kita lihat di antara pilihan A sampai dengan E, kita fokus di pilihan jawaban yang C dulu. Di sini mengajukan negosiasi terhadap pimpinan untuk diberikan toleransi tenggang waktu. Berarti menunjukkan bahwasanya kita di sini tidak bisa kurang baik dalam manajerial kita. Yang D meminta bantuan juga kurang tepat. Yang E apalagi merasa keberatan. Jangan sekali-kali memilih jawaban yang E. Ini juga tidak tepat. Jadi C, D, E sudah kita eliminasi. Tinggal pilihan A sama B. Di pilihan jawaban yang A, menyelesaikan laporan tepat tanggal 10 baik. Yang B akan berusaha menyelesaikan laporan sebelum tanggal 10. Tentunya kalau ini lebih baik mana? Tepat tanggal 10 atau berusaha sebelum tanggal 10? Berusaha selesai sebelum 10 itu lebih baik. Berarti jelas di sini jawabannya adalah yang B. Kita akan berusaha menyelesaikan laporan tersebut sebelum deadline-nya, yaitu sebelum tanggal 10. Oke, lanjut di soal berikutnya nomor 3. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya akan A. Santai dalam bekerja, selalu serius dalam pekerjaan, disiplin di setiap pekerjaan, bertanggung jawab dengan pekerjaan, atau E. Rajin. Kalau lihat dari pilihan jawaban, pilihan A sudah kita eliminasi, jelas ini. Santai dalam bekerja menunjukkan bahwasanya kita tidak kompeten. Terus yang B, C, D, dan E. Selalu serius dalam pekerjaan, disiplin di setiap pekerjaan, bertanggung jawab, rajin. Manakah dari keempat ini yang menjadi prioritas utama? Tentu kalau kita lihat dari kata-katanya, kita harus pilih jawaban yang D. Kita bertanggung jawab dengan pekerjaan. Bertanggung jawab ini memiliki arti bahwasanya kita dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut, kita juga serius. Kita juga disiplin. Kita juga rajin. Jadi bertanggung jawab ini maknanya luas yang mencakup serius, disiplin, dan rajin. Jadi jelas soal nomor 3 pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 4. Setiap organisasi pasti mempunyai laporan hasil kegiatan.
sebagai ketua organisasi, sikap saya, bagaimana manajerial Anda sebagai ketuanya? A. Menugaskan sekretaris untuk membuat laporan. B. Bertanggung jawab dengan menyusun laporan kegiatan. C. Menyusun laporan kegiatan bersama anggota. D. Meminta anggota untuk menyusun laporan kegiatan. Atau E. Membentuk tim khusus untuk membuat laporan kegiatan. Oke, setiap organisasi pasti mempunyai laporan hasil kegiatan. Kita sebagai ketua organisasi tersebut, kita harus menyusun laporan tersebut bersama-sama dengan anggota kita. Pilihan jawaban yang C. Lanjut di soal berikutnya nomor 5. Organisasi saya sedang mengalami masalah internal. Ada masalah internal dalam organisasi kita. Sikap saya adalah A. Bagaimanapun semua orang harus tahu permasalahan tersebut. B. Memberi masukan bagaimana penyelesaian masalah kepada ketua sambil menjaga kerahasiaan. C. Diam saja dan melihat perkembangan masalah. D. Berusaha untuk tidak terlibat dalam masalah organisasi. Atau E. Menunggu ketua menyelesaikan masalah. Jadi organisasi kita sedang terjadi atau sedang ada masalah internal. Maka langkah kita sebagai salah satu dari bagian organisasi tersebut, kita juga harus berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi ada yang penting, karena ini adalah masalah internal yang terkadang tidak boleh terekspos keluar, maka kita juga harus menjaga kerahasiaan masalah tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita memberikan masukan bagaimana penyelesaian masalah tersebut kepada ketua sambil menjaga kerahasiaan. Jadi kita memberikan solusi, di sisi lain kita juga menjaga kerahasiaannya. Kita lihat yang lain juga salah. C. Diam saja, tentu tidak sikap yang baik. Berusaha untuk tidak terlibat juga kita berarti menghindar dari masalah tersebut. Menunggu ketua menyelesaikan masalah juga sama. Jadi jelas ini jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 6. Saya memandang masalah sebagai A. Suatu tantangan untuk dipecahkan dan diselesaikan. B. Suatu hambatan yang menghadang. C. Sesuatu yang tidak menyenangkan. D. Sesuatu yang menunda kesuksesan. Atau E. Sesuatu yang bisa membuat saya marah. Oke, Anda memandang sebuah masalah itu sebagai apa? Apakah sebagai tantangan, hambatan, atau hal yang tidak menyenangkan, atau hal yang menunda kesuksesan, atau hal yang membuat marah? Dari kelima pilihan jawaban ini, saya rasa sudah jelas teman-teman ini. Kita akan terfokus di pilihan jawaban yang A. Masalah itu adalah tantangan untuk dipecahkan dan diselesaikannya. Biasanya kalau ada masalah itu bisa meningkatkan kemampuan kita, kualitas kita dalam memanage masalah tersebut. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 7. Jika bawaan saya melakukan pekerjaan lebih baik, jika bawahan saya melakukan pekerjaan lebih baik, saya akan A. Merasa puas. B. Tidak akan memuji karena bisa membuat bawahan sombong. C. Memuji setingginya supaya lebih bersemangat. D. Memuji sesuai porsinya dan lebih meningkatkan pekerjaan saya. E. Mempromosikan posisi yang lebih tinggi. Bawahan kita pekerjaannya lebih baik daripada kita. Langkah kita adalah puas. Tidak akan memuji karena bisa membuat bawahan sombong, berarti menunjukkan bahwa kitanya sombong. Kalau tidak memuji pekerjaan teman atau bawahan kita yang lebih baik, kita nggak mau memuji bahwa kita ini yang sombong. Yang C, memuji setingginya. Setingginya supaya lebih bersemangat. Ingat, memuji itu ada porsinya masing-masing. Kalau terlalu tinggi kita memujinya, bisa menimbulkan konflik internal terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang lain. Maka langkah kita adalah kita puji sesuai dengan porsinya. Langkah kedua, berarti di satu sisi karena dia lebih baik dari kita, maka kita harus meningkatkan kualitas kita. Memuji sesuai porsinya dan lebih meningkatkan pekerjaan kita. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah yang D. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 8. Saya ditunjuk sebagai koordinator dalam KKN dengan program kerja yang sangat padat. Tetapi, salah satu anggota kelompok saya memperlihatkan sikap yang kurang peduli terhadap program kerja. Sikap saya, ini kompetensi manajernya terlihat di sini. Bagaimana Anda menghadapi seseorang anggota yang kurang peduli terhadap program Anda. A. Mengancam, mengeluarkan salah satu anggota kelompok tersebut. B. Bekerja sendiri agar program kerja tetap dapat terrealisasi.
C. Menegur serta menasihati salah satu anggota kelompok tersebut. D. Melaporkan kepada dosen pembimbing KKN. Atau E. Membiarkan dan mengabaikan salah satu anggota kelompok tersebut. Tentu kalau kita mengancam mengeluarkan, kemudian melaporkan, membiarkan, berarti kita tidak bisa memanage sebuah tim atau sebuah kelompok. Kita kan sebagai ketuanya, kita tidak bisa memanage tersebut. Langkah kita, kalau malah kita bekerja sendiri, berarti juga sama. Kita membiarkan anggota yang tidak peduli tersebut tetap tidak peduli. Artinya masalah tidak terpecahkan, tidak terselesaikan. Dia tetap menjadi anggota yang tidak peduli. Langkah kita sebagai seorang ketua dan menunjukkan sikap manajerial kita harus menegur serta menasihati salah satu anggota tersebut. Jelas ini. Jadi kita fokus ke masalahnya. Masalahnya kan anggota kelompok ini kan kurang peduli. Yaitu yang kita selesaikan. Kalau mengancam mengeluarkan berarti kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita menghindar dari masalah. Oke, bekerja sendiri juga sama. Jadi jelas ini yang C. Lanjut di jawaban atau di soal nomor 9. Ketika pekerjaan saya terkendala masalah pribadi, saya akan A. Berhenti dan menyelesaikan masalah pribadi saya terlebih dahulu. B. Berlibur untuk mencari suasana baru. C. Tetap berusaha melanjutkan pekerjaan saya dan mengesampingkan masalah pribadi. D. Berusaha menyelesaikan masalah pribadi dan selanjutnya menyelesaikan pekerjaan kantor. Atau E. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini sudah terlihat sebenarnya jawaban ini. Kalau kita terkendala dengan masalah pribadi, maka langkah kita adalah ini memanage antara kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Berhenti dan menyelesaikan masalah pribadi tentu juga tidak tepat. Berlibur untuk mencari suasana baru juga tidak memecahkan masalah. Ini hanya menghindar masalah agar hati kita fresh. Masalahnya tetap kita habis berlibur, ya tetap ada masalah. C. Tetap berusaha melanjutkan pekerjaan saya dan mengesampingkan masalah pribadi. Yang D. Berusaha menyelesaikan masalah pribadi dulu, baru kantor. Juga kurang tepat yang D. Meminta bantuan teman. Saya rasa jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjutkan. Ya, dalam posisi kita bekerja, ya kita lanjutkan pekerjaan kita. Karena posisi masalah pribadinya kan tetap ya profesional di kantor ya kerja gitu, dan mengesampingkan masalah pribadi. Ini adalah pribadi yang profesional. Kita bisa memanage masalah tersebut. Oke. Lanjut di soal terakhir nomor 10 ya. Untuk soal nomor 10 kita perhatikan dalam melaksanakan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya akan A. Tidak berani membuat keputusan sendiri. B. Selalu mencari cara agar tidak membuat keputusan sendiri. C. Selalu menunggu instruksi dari atasan. D. Selalu sadar bahwa semua keputusan tetap berasal dari atasan. Atau E. Berani untuk membuat keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Di soal nomor 10 tentu sudah jelas ini. Yang A. Tidak berani membuat keputusan berarti ini kurang tepat. Tanggung jawabnya kita kurang. Mencari cara agar tidak membuat keputusan sendiri juga tidak tepat. Kita juga menghindar. Selalu menunggu instruksi berarti ini kita pasif. Selalu sadar bahwa semua keputusan tetap berasal dari atasan. Yang paling baik di sini adalah yang D. Kita berani untuk membuat keputusan karena tugas tersebut sudah dipercayakan kepada kita. Maka menunjukkan bahwasanya kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.